Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Summa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, jamaah setia Masjid Al-Ikhlas Komplek Perumahan Taman Alamanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya sampai hari ini, malam ini kita masih diberikan kesehatan sehingga juga nikmat iman Islam sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi atau tawassul haq wa tawassul sabr. Jamaah berbahagia, barangkali ini kajian yang barangkali Bapak baru tahu, saya yakin insya Allah baru tahu dan baru disampaikan. Ini materi sebetulnya bukan materi baru, tapi kalau istilah saya KUT, Ka'bah Universal Time, Reinventing the Lost Islamic Time System, penemuan kembali sistem tata waktu Islam yang hilang. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan beri rambu-rambu kepada Bapak. Jadi gini Pak, maaf, kalau ada ilmu baru, artinya bukan baru apa gitu, baru kita ketahui, ya, maka jangan ditolak mentah-mentah dan jangan diterima secara membabi buta. Kalau ditolak mentah-mentah, khawatir ternyata ada kebenaran yang selama ini tersembunyi yang tidak kita ketahui. Toh kalau kita terima secara membabi buta, khawatir ilmu itu banyak salahnya. Maka bagaimana sikap kita sebagai audien, pendengar atau jamaah di dalam menyikapi ilmu yang kita baru tahu atau belum kita kuasai, yang bijak, yang arif bijaksana sikap kita adalah yaitu terbuka dalam pemikiran. Dengarkan dulu baik-baik, perhatikan apa yang akan disampaikan tentang ilmu itu yang Bapak baru ketahui atau belum mengetahui, ya terbuka. Nanti bisa beri penilaian, oh begini, oh begitu. Karena apa? Karena manusia itu Pak, ilmunya terbatas, limited. Ilmu Allah unlimited, tanpa batas. Kita terbatas. Pertanyaannya adalah, mungkinkah sesuatu yang terbatas, ilmu yang dimiliki oleh manusia, mampu menguasai ilmu Allah yang unlimited, tanpa batas? Tentu jawabnya kita tidak akan mampu. Bahkan Allah ilustrasikan di dua Quran, surat Al-Kahfi dan surat Luqman, andai kata pohon-pohon dijadikan pena, lautan dijadikan isi tinta, tambah lagi 7 laut, maka
laut itu akan kering, nggak akan sanggup untuk menulis ilmunya Allah yang maha segala-galanya, ilmu inda Allah. Baik, itu prolognya, mukadimahnya. Ya, semoga Bapak paham maksud saya. Baik, ini Pak, jam Islam, jam tawaf, jam hijrah, solar time, jam fitrah, banyak sebutannya. Berbeda dengan jam yang kita miliki, ya, dari perputarannya, dari letak angka-angkanya. Baik, saya bahas. Awal adanya jam ini Pak, sebetulnya bukan dalam artian penemuan baru, ya, tapi memang pernah ada. Bung Karno, Presiden Indonesia, tahun 1951 pernah menemukan jam formatnya kayak begini, muternya tawaf, 00 di bawah, angka 12-nya tawaf. Itu ketika beliau mengunjungi negara di Eropa. Bung Karno, saya pernah lihat memang gambarnya, cuman saya cari kemana gitu, di rumah terselip atau hilang itu. Nah, itu ada. Dan memang sejarah tentang jam ini berubah-ubah Pak. Artinya dulu sederhana, sekarang makin modern. Dari sistem pakai solar time, matahari, kemudian pakai air, kemudian pakai pasir, kemudian dirubah terus menjadi mekanik pertama di dunia itu yang muternya kayak begitu. Kemudian digital, itu digital yang nggak pakai perputaran, angka doang, berubah-ubah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jam Islam ini, karena Islam itu Pak yang Allah turunkan adalah way of life, sistem yang sangat sempurna. Penanggalan sudah ada kita Hijriah. Kita lebaran beda dengan orang kafir, punya sendiri, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Kemudian apa lagi? Tapi jamnya kita masih, maaf, jamnya masih jam yang dibuat oleh Peter Hansen itu. Jadi gini Pak sejarahnya. Baik. Jadi awal dibuat jam ini saya dakwah ini 95. Sudah lama sebetulnya. Masa nggak ngomong sama bapak karena malu. Karena kita ngubah sendiri mesinnya, kita balik putarannya, sering mati. Padahal batunya baru, batu jamnya. Akhirnya saya malas, nggak semangat lagi untuk berdakwah tentang mensosialisasikan jam Islam ini. Selama puluhan tahun Pak, ketemu lagi sekarang alhamdulillah sama Pak Dedi yang memodalkan. Akhirnya dia pergi ke pabrik jam di Tangerang, dirubah, insya Allah paten, karena pabrik yang rubahnya itu. Nah, ini hasilnya begini. Jadi gini kronologisnya. Ada seorang TKI, ini saya belum bicara ilmunya Pak ya, ini biar Bapak paham dulu. Ada seorang TKI, orang Kalimantan namanya Pak Umar, waktu itu TKI ke Arab Saudi. Kemudian setelah sampai di sana, dia kerja. Salah seorang majikan syekh yang ada di Arab Saudi. Waktu itu mau sholat isya Pak, waktu Mekah itu. Nanya Pak Umar ini, Syekh jam berapa sekarang? Maka Syekh itu menjawab, Umar, kamu mau nanya jam apa? Kaget digituin Pak. Emang kenapa? Emang ada macam-macam jam? Enggak, Mar. Jam itu sekarang ini ada dua sistem. Kalau ente tanya jam Masehi, ya memang jam 19 atau jam 7. Isya itu Pak ya, jam 7 atau jam 19. Tuh, karena 00-nya dari tengah malam. Gitu. Kalau nanya jam Islam, jam 1 kata syekhnya, karena Islam itu pergantian hari bukan tengah malam, tapi tenggelam matahari, bulan muncul. Maghrib ya katakan, dalilnya ada ilmiah dalilnya. Kalau tengah malam nggak ilmiah kata syekhnya ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka anil akhirah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj.
katakan ya Muhammad, kalau ada umatmu bertanya tentang hilal, bulan sabit atau the best crescent, katakan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Gitu, Syekh. Iya. Beda, kita lebih awal 6 jam. Kita mataharinya tenggelam, bulan muncul ganti hari. Gitu. Kalau mereka nonton tengah malam waktu Paskah gitu. Oh kaget Pak. Selesai TKI pulang ke Indonesia, punya mantu kuliah di Bandung, ITB bagian teknik, namanya Haris mantunya. Umar ngomong mertuanya nih sama mantunya, Riz, Bapak punya oleh-oleh nih pulang dari Mekah. Oleh-oleh apa Pak? Masalah jam. Emang kenapa jam? Ya selama ini kita pakai jam gereja. Kaget Pak mantunya. Jam gereja Pak? Iya, karena gantinya nonton tengah malam waktu Paskah. Gitu, waktu ibadahnya orang-orang Kristen di gereja tengah malam. Kalau Islam bukan tengah malam, Riz, kata mertuanya. Maghrib, dalilnya Al-Baqarah ayat 89. Udah kalian bikin jam, Riz. Bikin Pak, teman-teman bagian teknik di Bandung ke ITB. Setelah selesai, ya dibuat putaran, dirubah sama dia tawaf. Angka masih sama, kayak itu angkanya, cuman putaran dirubah. Jadi bingung Pak, jadi crazy clock, jam ngaco, jam gila. Ya sehari 2 hari dipikir, akhirnya ketemu, oh gini formatnya. Harusnya kalau memang putaran harus dirubah, 12 di bawah, 1 di sini, muter tawaf. Selesai, dibawa ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Waktu di era Soeharto, namanya Pakai Haji Hasan Basri. Kenapa? Hasan Basri. Ya, itu. Dia datang ke MUI itu hari sama teman-temannya tuh yang kuliah di ITB bagian teknik itu. Pak Kiai, maaf saya mau tanya nih, ini apakah jam Islam? Diselidiki Pak sama Pak Kiai Hasan Basri ketua MUI. Oh iya, ini jam Islam. Rupanya Pak Kiai ini senang baca literatur sejarah juga Pak Hasan Basri ini. Ini jam Islam betul. Jam Islam itu kata Pak Kiai ini bukan karena ada suara ajannya, bukan karena ada ayat kursinya, bukan karena ada alam Muhammadnya, itu bisa dibuat. Tapi jam Islam itu adalah sistemnya. Harus sunatullah perputarannya dari kanan ke kiri dan 12 di bawah. Beda dengan di atas pengertiannya. Kalau di bawah tenggelam terbit matahari, kalau di atas 12 tengah siang tengah malam. Nambah pengetahuan lagi Pak Haris dari MUI Hasan Basri. Selesai, ada dibikin buku dan bikin jam sejarahnya. Tuh kronologisnya sampai di tangan saya. Ya, saya 95 nih ngawali dakwah ini. Baik, sekarang Pak kita berbicara masalah perputarannya dulu. Ini Pak, jam perputarannya dari kanan ke kiri. Tawaf. Kalau itu dari kiri ke kanan. Beda. Gerakan di alam semesta ini Allah menciptakan semua perputaran dari kanan ke kiri. Nulis Arab dari kanan dulu ke kiri. Planet-planet, matahari, bulan, bumi muternya dari kanan ke kiri. Pohon merambat yang berbuah manis di cara tumbuhnya merambat dari kanan ke kiri. Balap sepeda kalau yang muter dari kanan ke kiri. Balap lari dari kanan ke kiri. Yang ekstrim tong setan motor, ya motor Pak, dari kanan ke kiri. Coba suruh balik ke motor dari kiri ke kanan, nggak berani, pasti jatuh. Bapak lari dari kanan ke kiri sama dari kiri ke kanan, muterin deh kayak ada tiang tuh. Kuat mana? Pasti kuat yang dari kanan ke kiri. Kalau itu pusing dan sakit dari kiri ke kanan. Ini melambangkan, menyimpulkan bahwa sesuatu itu awalnya yang baik-baik dari kanan baru kiri. Kalau itu nyuruhnya kiri dulu baru ke kanan. Mana yang terbalik Pak gerakannya? Ini apa itu? Karena kalau saya masa di jam ini, Pak Arif saya jam banyak, udah 11 di rumah. Pak Arif itu kan jam cuma diputar balikannya, terbalik ya. Itu yang terbalik Pak. Padahal ini yang sunatullah. Tak kenal maka tak sayang. Orang bisa karena biasa. Kita teruskan. Jadi perputaran semua alam.
inti atom, inti elektron, DNA, semua muternya kanan ke kiri. Kalau yang begitu kiri ke kanan, lambang kehancuran, merusak sifatnya. Baik Pak, itu baru putaran. Oke. Nah sekarang, mengapa 12-nya di bawah? Iya, pengertian 12 di bawah, tenggelam dan terbit matahari. Jadi Pak, awal waktu itu dalam Islam, ya, itu maghrib, ditandai matahari terbenam, bulan muncul. Tuh. Jadi ilmiah. Dalil tadi Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ya Muhammad, kalau ada bertanya masalah hilal, katakan itu tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jelas secara empiris dalilnya. Kalau mereka 12 tengah malam, ganti hari, tidak ilmiah, gimana? Fenomena alam gelap, nggak ada yang bisa dilihat Pak. Masih ilmiah orang Jepang, nyembah matahari, ganti hari apa? Terbit matahari, timbul Tuhan itu, ada tanda. Kalau dia tengah malam gelap. Satu, yang kedua, Bapak coba perhatikan kalau Happy New Year, ya, memperingati pergantian tahun baru Masehi, pas pukul 00 tengah malam, ya, disebut selamat apa Pak? Pak Arif, selamat apa? Selamat pagi ya, selamat pagi. Ini ngawur apa enggak Pak? Ngawur atau tidak? Masih malam, tengah malam, ganti hari 00 waktu Masehi, pas pergantian tahun disebut selamat pagi. Orang masih malam selamat pagi. Coba mana yang ngawur, mana yang ngaco? Ini apa itu? Sistem Islam apa sistem Masehi? Nah, yang namanya selamat pagi, Pak, pagi hari, matahari terbit. Minimal fajar sodik menjelang subuh. Terbit matahari itu selamat pagi. Di tengah malam disebut selamat pagi. Ganti hari itu. Itu. Jadi Pak, maaf. Apakah ada bahayanya jam ini kalau dikaitkan dengan ibadah umat Islam? Ada. Kalau kita konsekuen pakai jam itu, ada bahayanya. Bikin ibadah umat Islam jadi kacau. Katakan Pak Sugi, ya, Pak Sugianto, istrinya lahir nih, hari ini lahir, malam ini nih, ya, habis maghrib lahir atau habis isya lahir, istrinya lahir. Saya mau tanya, jadi udah jatuh hari apa Pak Sugi? Istri Pak Sugi lahir hari ini, pas malam ini lahir. Jatuh hari apa ini? Pakai Islam dulu. Sudah hari Ahad. Kalau pakai Masehi, masih hari Sabtu, karena ganti harinya tengah malam. Kita maghrib udah ganti hari. Betul, hari Ahad istri lahir. Kalau Masehi tengah malam masih hari Sabtu. Nah, saya mau tanya, kalau lahir bayi, sunahnya apa? Akekah. Akekah berapa hari? Sunahnya 7. Tentu beda hasil hitungannya. Ketika Bapak mengatakan lahir istri Bapak hari Ahad dengan hari Sabtu, jatuh harinya 7 hari berbeda. Itu salah satu dimensi yang membuat ibadah umat Islam jadi kacau. Ya kan kita kan nggak pakai jam itu Pak Arif. Kalau memang begitu harusnya dirubah, diganti. Pak, ini jam mekanik. Memang yang menemukan jam itu teknologi kedokteran kayak jam itu orang Islam. Tapi awal tadi saya katakan ada sistem matahari, pasir, air dan sebagainya sampai digital. Itu memang awal jam mekanik pertama di dunia itu kayak begitu. Itu yang membuat Peter Hensel. Peter Hensel ini orang Jerman, tukang jam, ahli jam mekanik memang Pak di dunia. Dia sekitar hidup abad 14. Waktu itu bikin jam kayak gini dipersembahkan awalnya untuk kepentingan orang-orang tokoh agama Kristen
untuk beribadah, berdoa di gereja pada malam hari, tengah malam. Tuh sejarahnya, kalau nggak percaya lihat di YouTube. Peter Hansel, siapa pembuat jam mekanik pertama di dunia? Ketemu Peter Hansel. Tuh. Jadi Pak, jam ini dibuat untuk gereja, sejarahnya. Makanya kalau kawan saya ekstrim nih Pak Arif, kalau ada masjid musola pakai jam kayak gini, seolah-olah Pak, masjid musola secara tidak langsung sistem tata waktunya masjid ini telah digerejakan. Maaf, seolah-olah. Karena memang dibuat untuk orang-orang Kristen beribadah pada waktu tengah malam, waktu Paskah. Siapa yang membuat 00 tengah malam itu? 2 orang Yahudi. Siapa mereka? Charles F. Dodd dan Stanford Fleming. 2 orang Yahudi dari Kanada dan dari Amerika Serikat. Charles F. Dodd, Amerika Serikat, Stanford Fleming dari Kanada. Inilah 2 orang yang punya gagasan, yaitu mengambil tengah malam sebagai garis internasional. Ditariklah ke Greenwich Mean Time, GMT, di London, kota Greenwich, oleh 2 orang Yahudi itu. Ini yang jadi masalah Pak, umat Islam, sehingga kalau beribadah yang kaitan dengan bulan, menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, Idul Adha, nggak pernah sama, selalu berbeda, gara-gara sistem GMT, Greenwich Mean Time. Orang kafir aja Pak menentukan Merry Christmas and Happy New Year nggak pernah berubah, selalu sama, 25 Desember dan 1 Januari, bertahun-tahun. Umat Islam setelah Pak Harto lengser itu nyaris hampir tiap tahun lebarannya, Ramadannya kadang sama kadang beda. Ada apa kalau bukan permainan musuh-musuh Islam tentang tata waktu? Nah ini Pak. Padahal di surat Yunus, saya baca surat Yunus Pak, surat 10 ayat yang ke-5. Silakan. Dalam matahari yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan dunia itu mereka dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda besarnya ada kepada orang-orang yang mengetahui. Walladzi ja'ala syamsa diya'an, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, wal qamaru nuron, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menempatkan manjil-manjil perputarannya bulan dan matahari. Itu terus Pak, nggak berubah-ubah. Bendanya itu doang, nggak banyak. Bulan dan matahari itu doang. Ya, untuk apa? Lita'lamu adada syinina wal hisab, untuk mengetahui hitungan tahun dan waktu. Tuh. Jelas kan? Tapi mengapa kok selalu berbeda? Nah ini ternyata biang keladinya GMT, Greenwich Mean Time, diambil pangkal waktu ke arah sana. Nah itu Pak. Baik, hamba Allah berbahagia. Kita teruskan. Orang tua kita di Jawa, di Sunda, di Padang, di Batak, Betawi, Madura udah paham ganti hari itu menjelang maghrib matahari terbenam, bulan muncul.
Cuman sayang, orang tua kita nih kalau nyebutnya masih pukul 18 ya, atau pukul 6, gitu kan? Harusnya kalau memang mengatakan maghrib itu matahari terbenam bulan muncul, nyebutnya jangan jam 18 atau jam 6, tapi jam 00. Kan awal hari dari situ, Pak. Matahari tenggelam, bulan muncul. Kan kita bingung. Mau nyebut 00 di pukul 18 atau jam 6 sore, pukul 00 kita bingung. Karena udah 7 abad kita nyebutnya itu jam 18 atau jam 6. Jam 18 dari tengah malam. Jam 6 dari tengah siang. Kalau Islam 00, Pak. Nanti jam 19, jam 7, kita nyebut jam 1. Matahari 1 jam sudah terbenam. Dia jam 8 atau jam 20, kita jam 2 nyebutnya. Emang nggak biasa. 7 abad. Terus ini. Dia jam 9 dari tengah siang atau jam 21 dari tengah malam, kita jam 3 nyebutnya. 00 di sini. Baik. Kemudian dia jam 10 atau jam 22, kita jam 4 nyebutnya. Gitu. Dia jam 11 dari tengah siang atau jam 23 dari tengah malam, kita jam 5 nyebutnya. Nyebutnya aja, Pak. Lewatnya sama. Waktu sama kan nyebut nama jamnya. Nggak terbiasa memang. Karena paradigmanya masih tengah malam 00-nya. Baru tengah malam dia ganti hari 00. Kita udah lebih awal 6 jam. Ya kita lebih awal 6 jam. Dia ketika 00 tengah malam, kita nyebutnya apa? Jam 6. Tengah malam ini jam 6 Pak sebutkannya, bukan jam 00. Karena ganti harinya pas maghrib tadi, matahari terbenam, bulan muncul. Tergantung faktor kebiasaan. Tak kena maka tak sayang. Witing tisno jalanan suko kulino, gitu kalau orang Jawa bilang. Maka biar Bapak kenal, maka saya kasih tahu nih cara ngitung jamnya begitu. Terus nanti jam 1 dia. Jam 1 kita udah jam 7, malam sudah 7 jam. Dia jam 2, kita nyebut jam 8. Dia jam 3, kita nyebut jam 9. Malam sudah 9 jam. Dia nyebutnya baru 3 jam. Dan sama tadi lagi bingung, masih malam tadi. Dia jam 4, kita jam 10 nyebutnya. Kenapa jam 10? Dari 00 tengah maghrib tadi. Masih bingung Pak, karena belum terbiasa. Dia jam 5, kita jam 11. Pas matahari terbit, 12 jam. Dari terbenam sampai ke terbit matahari 12 jam. Itu namanya jam 12 pagi matahari itu. Mereka nyebut jam 6. Oh beda. Mereka nyebut jam 6 karena ganti hari 00 tengah malam tadi. Kalau kita jam 12 karena dari terbenam matahari maghrib. Itu beda. Misalnya Bapak udah paham nih pakai jam ini. Ditanya pagi hari terbit jam berapa? Pak Arif nyebut jam Islam. Yang ganti hari pas maghrib 00-nya itu. Jam 12 pagi sekarang. Pasti Pak Arif maaf dianggap ngaco. Orang tahunya itu jam 6. Kenapa dari 00 tengah malam waktu pasca ganti harinya? Kalau paradigma kita, mindset kita ganti harinya maghrib, matahari terbenam bulan muncul, jam 12. Kalau pakai jam ini enak Pak ngitungnya. Di dalam Al-Quran kalimat sa'ah, waktu, itu Allah sebut sebanyak 24 kali. 24 kali. Apa makna filosofinya? Dibagi 2. Bagi 2, 12. Pengertian 12 adalah garis nahar, waktu siang, garis lail, waktu malam. Malam dan siang. Lail wan nahar. Hanya 2 dibagi Pak. Kalau pakai jam ini ngitungnya enak. 00-nya maghrib tadi, matahari terbenam, bulan muncul enak. Dari matahari terbenam ke matahari terbit 12 jam. Disebut itu garis malam. Lain. Enak 12 jam. Dari matahari terbit pagi ke matahari terbenam lagi disebut garis siang, garis nahar. Enak 12 jam.
Kalau normalnya di bawah matahari tenggelam dan terbit. Kalau mereka nongol tengah malam, 6 jam udah pagi. Bingung, bagi 4 dia. Dia hanya tengah siang, tengah malam. Bingung, kalau saya bingung. Nggak bisa jelasin kalau itu. Ya. Jadi yang ilmiah jam Islam ini, Pak. Nah, Bapak berbahagia. Jadi kita bahas lebih lanjut ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat turun ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil fil laili wan nahari la ayatin lil albab, surat 3 Ali Imran 190, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi hambanya yang ulul albab. Ketika ayat itu turun, akan terjadi, Pak. Rasulullah menangis sedih, kemudian nggak ke masjid sholat berjamaah selama 3 hari 3 malam. Ketika itu ayat turun, Pak ya, sedih, menangis 3 hari 3 malam nggak ke masjid, nggak ngimami para sahabat. Akhirnya yang bingung mertuanya, Pak, siapa, Pak? Sahabat seniornya Abu Bakar. Bingung kemana Rasulullah ya, 3 hari 3 malam tumben nggak ke masjid. Maka Abu Bakar menyuruh Bilal bin Rabah, wahai Bilal, maaf saya minta tolong, coba tengok ke rumah Rasulullah, mengapa beliau tidak ke masjid 3 hari 3 malam, tidak mengimami kami sholat berjamaah, mungkin sakit kali ya, coba tengok. Maka Bilal pun, Pak, ke rumah Rasulullah, karena disuruh kan Abu Bakar, mau dia. Setelah sampai pintu rumah Rasulullah, dia salam, assalamualaikum. Rasul buka jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Rasul negor, wahai Bilal, ada apa? Enggak ya Rasul, saya disuruh Abu Bakar nih. Kenapa Rasul kok nggak ke masjid selama 3 hari 3 malam, nggak imami kami sholat berjamaah di masjid? Apa sakit? Enggak, saya nggak sakit, saya sehat. Kalau memang sehat, kenapa enggak ke masjid ya Rasulullah? Kata Bilal, pengen lebih tahu lebih lanjut kenapa gitu, apa faktornya. Akhirnya Rasul, Pak, ngomong, buka rahasia, wahai Bilal, 3 hari yang lalu telah turun ayat tentang fenomena alam, tentang penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, sambil dibaca ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul albab. Kata Rasulullah pada Bilal bersabda nih, dan sabda ini, Pak, saya lihat Ibnu Katsir ada ternyata, wahai Bilal, cilakalah bagi orang yang sering membaca ayat tersebut, surat 3 ayat 190, tapi tidak pernah memahami makna isinya secara mendalam apa yang akan terjadi. Itu kalimat sabda Rasul, Pak, ke Bilal bin Rabah. Cilaka, wahai Bilal, orang yang sering baca ayat tersebut tapi enggak memahami apa yang akan terjadi. Nah, Bapak pengen tahu, setelah saya mempelajari Ka'bah Universal Time, Pak, maka saya bisa menjawab. Ini hikmah yang pernah hilang ya. Jadi ada 3 penyebabnya. Apa? 1, yang menyebabkan Rasulullah menangis, tidak ke masjid 3 malam, sampai menyatakan cilaka orang yang baca ayat itu tapi tidak mau memahami tentang apa akan terjadi di kemudian hari. 3, Pak, penyebabnya. 1, mau tahu, yang harusnya pergantian hari awal waktu dalam Islam maghrib, yaitu ditandai matahari terbenam bulan muncul berdasarkan surat Al-Baqarah 189 tadi, waktu hilal, waktu bulan sakit, waktu the best crescent, dirubah oleh orang kafir ke waktu tengah malam, waktu Paskah, waktu sucinya orang-orang Nasrani beribadah berdoa di gereja tengah malam. Itu penyebab yang pertama. Nyata.
Yang kedua, yang harusnya pangkal waktu sebagaimana pangkal kiblat ada di Ka'bah, ya, dirubah oleh mereka pangkal waktunya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani kemana? Ke GMT tadi, kota Greenwich di London. Tuh, 2. Sampai hari ini. Memang orang Islam sih kiblat ke Ka'bah, kiblatnya sholat. Tapi waktunya apa? Ke GMT. Yang ketiga, ini terakhir penyebabnya. Pak, saya mau tanya Pak, di alam ini di mana yang bebas arah kiblat? Nggak harus ke barat, timur, utara, selatan. Di mana Pak Heri? Yang bebas kiblat? Arab yang ada di Ka'bah kan muter kiblatnya, ya kan? Di situ karena pangkal kiblat benchmark. Nah, oke. Ka'bah, oke, ditusuk Pak, ditusuk. Pangkal Ka'bah ini ditusuk, terus ketemu pangkal lagi. Berarti ada 2 wilayah yang bebas kiblat, yaitu kutub pangkal Ka'bah, kutub lawan Ka'bah. Di mana ini? Kayak bulat telur Pak, bulat telur kan di sini kan pangkal Pak ya. Ini bebas kiblat. Berarti ada 2 Pak, Ka'bah dan Ka'bah ditusuk, kutub lawan Ka'bah. Di mana adanya? Di Kepulauan Mururoa, Selandia Baru. Itu boleh bebas kiblat seperti Ka'bah, karena kutub lawan Ka'bah. Tapi ini dirubah. Di mana? Di Suriname, di negara bagian Amerika Selatan dan Latin. Orang-orang Jawa yang ada di sana sholatnya menghadap kiblat 2 arah. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Nih faktor ketiga. Kira-kira boleh nggak Pak? Boleh nggak kita katakan di Aliklas nih kan barat sana, apa yang saya pindah ke timur, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Begitu pula di Suriname telah disesatkan orang-orang Jawa yang orang Islam di sana sholat ada 2, barat dan timur. Nggak boleh, kenapa? Bukan pangkal kiblat Suriname itu, bukan kutub lawan Mekah, tapi kutub lawan Suriname tadi, Pulau Mururoa, Pulau Kalam di laut, itu yang boleh. Tuh 3 penyebab Pak. Nah, kalau tadi pergantian hari maghrib awal waktu mata terbenam bulan muncul dalil Al-Baqarah 89, kan kita bertanya pangkal waktu kalau memang di Ka'bah tepatnya Hajar Aswad batu hitam dan bukan di Greenwich, mana dalilnya? Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang pertama kali dibangun rumah untuk sarana ibadah Allah yang ada di planet bumi itu adalah Ka'bah Baitullah yang ada di Bakkah Mekah Al-Mukarramah yang diberkahi sekelilingnya dan rahmat petunjuk bagi semesta alam. Itu dalilnya Pak. Jadi Ka'bah ternyata dibangun Pak 2 kuncinya untuk kiblat, pangkal kiblat sholat sebagai benchmark patokan dan pangkal waktu. Tapi hari ini orang Islam kiblatnya ke Ka'bah tapi pangkal waktunya ke GMT. Harusnya apa? Harusnya Ka'bah Universal Time KUT, bukan GMT. Istilah kita KUT, Ka'bah Universal Time. Mana tepatnya? Hajar Aswad batu hitam tuh Pak. Karena dari situ semua perputaran dimulai. Tawaf dari situ batu hitam. Umar pernah melecehkan batu itu. Hei batu hitam, andai kata Rasulullah dalam beribadah tidak mencium engkau batu hitam, hanya sekedar batu mati, ya kata Umar gitu, maka aku nggak pernah cium engkau. Kata Umar nih Pak Ibnu Khattab. Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan Umar itu langsung ditegur Umar oleh Ali bin Abi Thalib. Wahai sahabat Umar, kamu jangan berbicara seperti itu. Tahu nggak kamu? Itu batu bukan sembarang batu yang Allah tampilin di situ, enggak. Satu, ini batu dari surga, awalnya putih, ya kan? Yang kedua, ini buat
putaran tawaf, kalau ibadah haji tawafnya dihitung dari pangkal dari Hajar Aswad batu hitam, dan juga hitungan dunia dari sini 00-nya, garis internasional dari sini. Dan buat saksi Allah bagi hamba-hambanya yang pernah berkunjung ke Baitullah, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Umar pun sadar. Mohon ampun, tuh Pak sejarahnya. Nah itulah ya tentang masalah jam ini. Jadi memang yang lebih penting adalah buat masjid, karena ya cuma gimana kalau digital, kan nggak ada putaran, itu nggak pengaruh dong. Iya, digital memang nggak ada putaran, tapi Pak menempatkan angka 19 lewat 3 atau jam 7 lewat 3 itu masih 00-nya di GMT waktu tengah malam. Harusnya ganti, bukan jam 19 lewat 4 tuh, tapi harus jam 01 lewat 04. Tapi nanti bingung. Ya, harus begitu. Kalau pakai 00-nya maghrib. Tuh, yang bermasalah meletakkan angka 19 lewat itu masih GMT waktu Paskah. Saya pernah Pak mencoba. Bapak kan setiap HP kan ada jamnya di sini Pak ya. Ini digital Pak sini ya Pak ya. Saya coba pas saya rubah pakai KUT, nggak pakai GMT. Akhirnya karena memang sistem yang dibuat oleh GMT ini HP semua. Jadi ketika mau bangun dan alarm, ini ngaco Pak. Sampai coba gitu, nggak bisa karena udah dibuat nih HP semua pakai GMT, Greenwich Mean Time. Siapa yang coba kan? Nggak bisa. Wah kacau nih. Saya nulis kan biasanya kan jam, kalau ngisi kuliah subuh Pak saya pakai alarm jam 3:30 saya alarm. Tapi ngaco, nggak bisa. Jatuhnya pukul 10, ya pukul 9:30. Itu, waduh, ntar bisa kesiangan jam 10 pagi ntar kalau menurut Masehi, ya kan? Harus saya baikin lagi itu. Nah, jadi itu seperti itu Pak. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, alhamdulillah sebetulnya Al-Ikhlas sudah beli kemarin Pak Sugianto karena ngelihat ngelihat status saya. Ada selamanya, ada keilmuannya, ada jamnya. Alhamdulillah beliau beli 2, yang satu buat masjid katanya, yang satu buat beliau sendiri. Tapi saya lihat belum ada dipasang ya Pak, karena mungkin karena nunggu saya ceramah ini hari ini gitu, biar nanti nggak kaget. Karena kayak di Amar Ma'ruf Pak, saya belum ceramah, ketuanya udah pengen beli aja, taruh, bingung yang lainnya. Pak Ketua, Pak Budi, apaan tuh? Bingung lu taruh di belakang aja di kamar Starias masjid, jangan di situ yang biasa aja tuh. Padahal tuh maksud Pak Budi baik karena belum dijelaskan gitu, ya. Nah, barangkali itu bapak-bapak ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Kalau Bapak ingin memiliki, saya bawa 3 jenisnya. Nanti kalau mau jual beli nanti di situ habis isya, jangan di dalam, di luar situ, di situ syariat. Ada yang gold, ada yang hitam putih. Nah ini ada yang itu bagus. Yang penting Bapak harus punya dulu minimal masjid udah ada mah. Pak Sugianto yang beliin. Minimal ini jamaah harus punya. Rasa memiliki, buktikan bahwa isyhadu bi ana muslimun, saksikan kami orang muslim, gitu kan? Nah, buktikan, itu harus punya, itu kalau bisa. Orang bisa kan? Saya mempelajari ini Pak, ilmuannya, kronologisnya, cara bacanya sepekan memang, nggak bisa sehari, sepekan. Tuh, tahun 95 waktu itu. Tapi ilmu itu nggak hilang saya. Pas ada alhamdulillah saya senang lagi, udah habis 40 jam selama sebulan lebih dikit saya dakwah ini. Memang selama dulu kayak gini 1 jam, setengah jam paling cepat lah cara bacanya. Ada kakek pas saya jelaskan, kek nggak beli jam buat di rumah, jam udah ada. Pak, dia habis nemenin sama saya Pak, jadi bulak. Tapi itu jam gereja kek. Iya jam gereja, tapi kan rumah saya bukan gereja gitu ya. Ini karena saking itu nama orang tua ya, ini belum enggak ini gitu. Udah tua susah cara untuk diajak ilmiah gitu. Barangkali itu ya, mungkin Pak Heri yang nanti mau memiliki silakan ya. Barangkali yang bisa saya sampaikan bermanfaat ya. Ini ilmu yang pernah hilang. Kalau Bapak ingin beli bukunya Pak, saya nggak jual bukunya tapi di online. Ka'bah Universal Time, KUT, Reinventing the Lost Islamic Time System. Itu bukunya murah, seharga 37 sampai 40 ribu. Bapak beli aja di online, Lazada. Itu dibahas tentang buku itu. Masalah tata waktu Islam KUT, bukan GMT. Itu. Nah itu Pak, semua didukung oleh para ahlinya, bukan saya sendiri, ada timnya saya sebetulnya. Nah barangkali ini ada yang mau ditanyakan nggak?